Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aji Firdaus. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro dari angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah, untuk materi video ketiga saya ini, saya mengambil tentang pendidikan kejuruan berbasis Teaching Victory. Dalam mata kuliah pendidikan teknologi dan kejuruan. Langsung saja. Agenda pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama definisi pendidikan kejuruan berbasis Teaching Victory, yang kedua pelaksanaannya pendidikan kejuruan berbasis Teaching Victory di Indonesia, yang ketiga faktor pendukung pelaksanaan pendidikan kejuruan berbasis Teaching Victory. Sebelum kita lebih jauh lagi, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memberikan kekuatan spiritual keagamaan, kemandirian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Itu menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan ini pengertian pendidikan kejuruan. Menurut Pavlova 2009, pendidikan kejuruan merupakan jenjang pendidikan yang dinamis dalam melakukan perubahan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan kurikulum pada dunia kerja dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari pendidikan kejuruan ini, dalam melakukan pengembangan suatu pengetahuan dan teknologi, kurikulum yang digunakannya itu harus sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dalam hal ini, ketika dalam era sekarang, kalau sekarang kan ada online karena COVID-19, jadi kurikulumnya itu harus lebih diterapkan lagi bagaimana dengan cara protokol yang ada. Itu menurut Pavlova 2009. Kalau menurut Wadirman 1998, pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar memiliki kemampuan bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan. Terus, pendidikan kejuruan adalah program pendidikan yang secara langsung berkaitan dengan menyiapkan seseorang untuk satu pekerjaan tertentu atau persiapan tambahan karir seseorang. Nah, kalau Wadirman ini bertujuan setelah lulusnya ini harus bagaimana? Harus ketika si lulusannya ini bekerja kelompok harus lebih kompak mengerjakan suatu bidang tertentu di dalam industri tersebut. Terus atau satu bidang pekerjaan, kalau si pihak industri ini harus bagaimana untuk tes si lulusan tersebut. Lanjut, tujuan pendidikan kejuruan. Tujuannya ini adalah untuk mengembangkan peserta didiknya sebagai individu yang dapat bersaing di dunia kerja. Sudah pasti kalau misalnya tujuan ini lulusannya ini akan langsung bekerja dan bersaing di negaranya maupun di luar negeri, sehingga lulusannya ini dapat lebih lancar lagi saat bekerja nanti. Terus lembaga pendidikan dituntut untuk dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, baik pengetahuan lembaga pendidikannya ini seperti sekolah, ketika sekolah melakukan suatu proses pembelajaran yang lebih real atau lebih baik, maka si peserta didik bakalan lebih cepat merespon atau mencerna suatu
pembelajaran tersebut, terus keterampilan yang didapatnya. Kemudian kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alat produksi dan dasar di dunia kerja. Ketika di lulusan tersebut sudah keluar di SMK, maka pastikan outputnya langsung bekerja. Nah, dan bekerja ini si lulusan tersebut harus lebih memanfaatkan apa yang ada di tersebut atau dunia industri. Itu menurut Jani Yesus 2011. Ini langsung menurut Kuntang Winangun 2017. Hal yang menjadi tujuan utama dan pendidikan kejuruan adalah untuk membangun 8 kompetensi lulusan. Oke, ini menurut Kuntang Winangun ada 8 hal kompeten lulusan. Yang pertama, communication skill. Communication skill ini kayak skill apa aja nih yang ada di lulusan tersebut. Oke, yang kedua, critical and creative thinking, berpikiran yang lebih kreatif. Information digital, ya, integration skill. 5, multicultural. Yang keenam, problem solving. Yang ketujuh, technological skill, ya. Lanjut, pengertian teaching victory. Nah, kita masuk ke pembahasannya nih. Ini pendapat Kuswantoro 2014. Teaching victory adalah suatu konsep pembelajaran di sekolah dalam suasana sesungguhnya dan dapat menjembatani kesenjangan kompetensi antara komunikasi dan pengetahuan sekolah. Nah, ketika kita nih sebagai lulusan SMK, pastikan dikasih suatu pengetahuan yang dapat membantu kita dalam nanti kita bekerja di dunia industri. Nah, dari sekolah ini harus lebih tahu nih di dunia industri itu membutuhkan apa-apa aja nih. Jadi untuk si lulusan ini tidak kosong gitu pas masuk ke dunia atau dunia industri. Sementara Fajar Yati dari 2012 mengemukakan bahwa teaching victory adalah gabungan dari metode pembelajaran kompeten based education training, disingkat PBET, dan metodologi pembelajaran product based education training, disingkat PBET. Pembelajaran yang berbasis teaching victory direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar kerja yang telah industri tetapkan. Nah, kalau menurut Fajar Yati ini, kalau teaching victory ini udah tercantum nih di industri, itu apa-apa aja yang perlu diterapkan pihak sekolah untuk si lulusannya ini bekerja nanti. Jadi pihak sekolah ini dapat lebih membantu apa-apa aja yang lebih penting untuk di dunia industri ya. Untuk pelaksanaan pendidikan kejuruan berbasis victory di Indonesia, menurut Direktorat PSMK 2008, komponen-komponen teaching victory terdapat atas: operasional manajemen, human resource, finansial dan investment, entrepreneur, partnership, kurikulum, learning process of product relation, infrastruktur, dan fasilitas, serta produk atau servis. Proses pelaksanaan victory. Nah, proses pelaksanaannya nih diperlukan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan tujuan dari SMK. Terus kurikulum tersebut sebagai perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pengembangan untuk mencapai tujuan. Nah, dalam kasus ini tujuan-tujuannya ini apa aja nih? Apa aja yang perlu dilakukan, terus isinya itu apa nih bahan-bahan pelajarannya, serta yang digunakan pedoman penyelenggaraan harus sesuai di pihak industri tersebut. Terus program teaching victory dapat berjalan jika sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah memenuhi standar untuk melakukan kegiatan produk, baik berupa barang atau jasa sesuai program pendidikannya yang dimilikinya. Nah,
Untuk melakukan teaching victory ini dalam di pihak sekolah ini harus lebih apa sih lebih ada nih dalam pihak sarana prasarananya seperti di labnya nih, kalau misalnya ada alat-alat yang lebih lengkap, jadi baik untuk industri maupun si pelajarnya ini dapat mengembangkan soft skill-nya ini ke jenjang yang lebih untuk mereka nanti di dunia industri tersebut. Menurut Triatmoko 2009, sarjana dan prasarana yang dimiliki sekolah yang melaksanakan teaching victory 60/70% dipergunakan untuk kegiatan bisnis produksi. Sementara Renita 2020 mengemukakan bahwa dalam teknik pelaksanaan teaching victory dapat dilakukan dengan 3 tahapan. Oke, ada 3 tahapan menurut Renita. Yang pertama, perencanaan dilakukan dengan adanya komunikasi dan kontrak kerja atau MOU dan pihak industri. Sudah pasti kalau misalnya di SMK yang gede nih kayak SMK 1 gitu, SMK 2 pasti ada kontraknya dulu nih dari pihak industri untuk lulusannya nanti ketika bekerja udah ada nanti gitu, udah di kontrak. Terus yang kedua, pelaksanaan dilakukan oleh instruktur dari industri dan guru yang telah dimagangkan di industri. Nah, dari pelaksanaan ini, instruktur dari industri ini akan turun langsung ke sekolah untuk memberikan arahan atau ilmu untuk si siswa tersebut agar nanti lebih paham lagi di dunia industri itu kayak gimana. Terus yang ketiga, evaluasi dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan tujuan untuk mengetahui kendala dan sejauh mana pelaksanaan teaching victory. Nah, kalau evaluasi kan untuk mengetahui apa-apa aja nih dari pihak sekolah. Jadi dari industri tersebut bakalan kontrol pihak sekolah tersebut setiap 3 bulan sekali. Lanjut, proses pelaksanaan pembelajaran teaching victory. Dalam prosesnya ini, tahapan proses pelaksanaan teaching victory bisa dimulai dengan melakukan komunikasi internal dari pihak pendidikan dan selanjutnya bisa untuk melanjutkan komunikasi dengan pihak industri. Nah, dari pihak ini si sekolah bakalan melakukan suatu rapat gitu terhadap apa-apa aja nih dari pihak industri yang dapat memenuhi kriteria industri tersebut. Dan setelah udah dapat nih ya, si dari pihak pendidikan ini bakal lanjut ke komunikasi ke pihak industri tersebut untuk melakukan kerjasama sebagai mitra dengan pihak sekolah. Jadi ada feedbacknya gitu. Kalau misalnya pihak sekolah ini untuk melakukan kerjasama ke pihak industri, nah feedbacknya itu apa dari pihak industri ini gitu, dari pihak sekolah ke pihak industri ini dapat apa aja. Itu menurut Renata Purnomo. Menurut Rahmah Syari dan Wulan Sari, pada pelaksanaan pembelajaran teaching victory mampu meningkatkan kompetensi yang baik karena guru menggunakan metode dalam kegiatan pembelajaran bervariasi. Nah, kita tahu kan kalau misalnya metode-metode yang dilakukan suatu guru dapat membantu mengembangkan si siswa tersebut. Nah, kalau misalnya guru tersebut menggunakan metode yang lebih kreatif, maka siswa tersebut dapat memahami materi yang ada ini gitu lebih cepat. Kalau misalnya guru tersebut memakai materi atau metode yang lama, si siswa tersebut bakalan agak lebih mandat dalam pembelajaran. Terus kerja praktik yang dilakukan siswa agar dapat menghasilkan keluaran yang memiliki kualitas, baik memerlukan kinerja guru yang dapat mengkondisikan kerja praktik siswa serta mempraktikkan keterampilan yang dimilikinya. Nah, kalau misalnya kayak gini kan kayak ada yang namanya magang atau PL.
Itu sudah pasti kalau di SMK. Terus fasilitas yang disediakan dapat digunakan sebaik mungkin dan dialokasi waktu yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing mata pelajaran. Ya, pada pelaksanaan teaching victory, proses evaluasi dapat dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung terhadap proses serta hasil kerja yang dilakukan peserta didik dengan menggunakan lembar observasi dan evaluasi berdasarkan pedoman uji kompetensi keahlian atau UKK SMK yang disajikan dalam bentuk praktik. Itu menurut Nur Tanto Ramdhani dan Nur Haji 2017. Oke, mungkin itu saja presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.